Salju menyelimuti Yerusalem, sejumlah wilayah Israel Utara, dan tepi barat Palestina. Peristiwa alam langka ini mengakibatkan penutupan sejumlah jalan dan sekolah. Pemandangan tak biasa terlihat di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Sejauh mata memandang, salju putih menyelimuti kawasan tersebut. Di halaman Masjidil Aqsa nampak sejumlah orang yang menikmati peristiwa alam langka ini. Sementara anak-anak terlihat membuat patung-patung salju dan main lempar salju. Pemuda-pemuda pun turut menikmati turunnya salju ini. Badai salju menyapu kawasan Yerusalem, Israel Utara dan perbukitan tepi barat Palestina semalam. Badai salju ini sebelumnya menyapu kawasan Mediterania, mulai dari Yunani, Turki hingga Suriah. Ketebalan salju di Yerusalem, Palestina dan Israel ini membuat sejumlah jalan ditutup, termasuk jalan ke Yerusalem. Sekolah-sekolah pun diliburkan. Menurut media Israel, ketebalan salju mencapai 20 cm. 210 pembersih salju dikerahkan semalam untuk membersihkan jalanan. Baik kaum muslimin, Rasulullah SAW meneruskan ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah. Kemarin sahabat saya di Mekah kirim video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju Pak. Syekh Saud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan nggak pernah kan sebelumnya kan, nggak kebayang malah negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang Pak, salju turun di Arab. Kaum muslimin, seorang pilot pesawat Air Asia orang Indonesia tinggalnya di Cyber City di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam Pak. Ketika dia landing di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi walau merangkak di atas salju. Baik, berikutnya menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan dan huru hara yang merata di Timur Tengah. Huru hara di mana-mana menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Setelah Arab Spring sampai hari ini nggak jelas juntrungannya. Malah makin kesininya Pak, makin berkabut suasana di Timur Tengah itu. Huru hara, kegaduhan, perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah di Syam. Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Makna fitnah adalah terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan.
terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan luar biasa, fitan bisyam. Dan Nabi berkata, ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini pesan terpenting. Awas Bu, perhatian seluruhnya, Bapak perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam, wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah, standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, kalau fitnah sudah membara di Syam, kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, perbanyak amal soleh. Kaum muslimin Jakarta, kaum muslimin Sentul, kaum muslimin Jawa Barat, kaum muslimin Jawa, kaum muslimin Sumatera, kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin di tetangga jiran kita Malaysia, Australia, kaum muslimin sedunia, diperintahkan Nabi, bila fitnah Syam membara, kamu wajib memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab ke depan kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk Pak, bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, bencana, musibah, kelaparan, petaka, dan segala macamnya yang jelek-jelek, makin kesininya makin hebat Pak. Bapak akan saksikan kekacauan akan merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu sangat jelasnya. Bagaimana kuasa Syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang Pak, tiap bulan saya ada jadwal 1 minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita sedang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini fase keempat. Perintah Nabi, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya solat kita masih di rumah, sekarang nggak ada lagi cerita solat di rumah. Kejar ke masjid. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya. Kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima.